Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Di pagi hari ini, saya akan memberikan materi video pembelajaran mengenai komunikasi efektif. Sebelum masuk ke komunikasi efektif, kita memberikan pengertian dulu apa sih sebenarnya komunikasi itu. Adalah suatu kegiatan penyampaian informasi dan penerimaan pesan, ide dari pihak satu ke pihak yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atau ide yang bertukarkan informasi tersebut. Nah, jadi komunikasi itu bisa dikatakan dengan penyampaian informasi ya, misalnya dari satu orang ke orang lain agar tercapainya kesamaan pandangan tentang apa yang mau disampaikan tadi, baik mengenai dengan ide, gagasan, kemudian menyampaikan info-info. Nah, itu adalah komunikasi. Lalu komunikasi efektif itu apa? Jadi di sini bisa kalian lihat di situ ya, suatu kegiatan penyampaian pesan berupa pikiran, ide atau perasaan antara seseorang. Seseorang ini bisa dikatakan dengan komunikator ya kepada orang lain atau komunikan yang menerima informasi tersebut. Yang dapat mencapai tujuannya dengan sukses serta dapat mempengaruhi lawan bicaranya. Ini komunikasi pengertian komunikasi efektif. Yang selanjutnya, tujuan komunikasi itu apa sih sebenarnya? Jadi tujuan komunikasi itu supaya diketahui adalah untuk menciptakan pemahaman. Jadi menciptakan pemahaman, kebersamaan antara pihak satu dan pihak yang lainnya ya. Atau bisa dikatakan dengan pihak yang terlibat. Kemudian proses komunikasi itu melibatkan pengirim atau menyampaikan pesan. Pesan itu sendiri saluran atau media komunikasi yang digunakan. Penerima yang menerima pesan dan umpan baliknya itu seperti apa dapat membantu memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan baik dan benar. Itu tujuan dari komunikasi. Jadi yang pernah kita lakukan sehari-hari, misalnya komunikasi informasi dari sekolah mengenai pengumuman apa ya di grup WA itu melalui pesan sosial media ya. Itu tujuan komunikasinya adalah untuk menciptakan pemahaman. Misalnya ada informasi besok kita ulangan ya dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Kemudian informasi lagi besok ada pengumuman ini. Nah, itu komunikasi secara sosial media. Nah, kalau komunikasi secara langsung itu biasanya kita mendapatkan informasi seperti pemberian pembelajaran seperti ini ya antara guru dan siswa itu memberikan materi, memberikan informasi tugas. Nah, itu adalah kalau kita dalam hal tatap muka atau luring ya. Baik, yang selanjutnya ciri komunikasi efektif itu seperti apa? Yang pertama itu adanya keterbukaan ya memang harus terbuka. Komunikasi efektif melibatkan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat. Orang merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat idenya itu harus adanya keterbukaan. Yang pertama ya ciri pertama. Kemudian yang selanjutnya kejelasan dan kekompakan pesannya itu seperti apa. Jadi harus ada kejelasan, kekompakan pesannya seperti apa yang disampaikan harus jelas, padat dan singkat ya. Kemudian terfokus pada pokok permasalahan, hindari ambigu atau kalimat yang tidak mudah dipahami. Kemudian kesesuaian konteksnya seperti apa juga itu juga harus jelas, di mana komunikasi terjadi, kesesuaian dengan konteks membantu pesan lebih relevan kembali. Nah, lalu ciri komunikasi yang lainnya itu kesesuaian dengan audiennya seperti apa. Misalnya pesan harus disampaikan dengan mempertimbangkan audien atau penerima pesan secara bahasa, gaya dan konten pesan pun harus sesuai dengan pemahaman dan latar belakang audien. Kemudian bagaimana penggunaan bahasa yang baik, jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan bahasa yang mungkin tidak dipahami oleh penerima pesan ya yang menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian bagaimana kita untuk empati dan pemahaman, yaitu komunikasi efektif mencakup kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan serta perspektif orang lain. Kemudian bagaimana komunikasi itu mudah untuk empati dan mudah untuk dipahami, kemudian dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ciri komunikasi selanjutnya itu kemampuan untuk mendengarkan. Jadi belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan, informasi yang diberikan oleh orang lain. Kemudian sebagian besar komunikasi melibatkan mendengarkan, kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif. Jangan sampai dipotong dulu ya setiap kali orang memberikan informasi, dengarkan secara habis, dengarkan secara seksama baru meresponnya dengan baik dan tepat. Sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang baik pula. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu umpan baliknya itu seperti apa? Kemudian komunikasi yang efektif melibatkan proses umpan balik yang berkelanjutan, responnya bagaimana?
Baik pengirim maupun penerima perlu memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa pesan itu telah diterima dengan baik dan benar, ya. Kemudian ciri selanjutnya, ciri komunikasi efektif itu, kesesuaian medium itu seperti apa sih? Jadi salur komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi juga merupakan komunikasi efektif. Nah, jadi harus ada kesesuaiannya lagi. Kemampuan menanggapi, bagaimana kita merespon apa saja yang sudah kita terima dengan cepat dan tepat terhadap pesan yang sudah terima. Indikator komunikasi efektif ini menciptakan dialog yang berarti, ya. Jadi harus ada kesamaan, satu pahaman, ya. Oke, selanjutnya manfaat di sini. Kalian bisa lihat komunikasi itu banyak manfaatnya, ya. Yang pertama itu komunikator atau yang memberi informasi itu dapat memahami sikap dan perasaan komunikan atau penerimanya. Bagaimana dia pada saat memberikan informasi ini, apakah dia bagaimana sikapnya, bagaimana perasaannya, itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian komunikator atau pemberi pesan dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan dengan baik dan asertif. Jadi secara baik dan benar, ya. Kemudian tersampaikannya ide dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Yang selanjutnya, manfaat selanjutnya itu membangun hubungan baik, ya, antara orang lain, antara kita dan orang lain, antara pemberi informasi dan penerima informasi itu ada hubungan baik. Kemudian dapat menyelesaikan sebuah masalah, ya, kalau kita menyampaikan informasi yang baik dan benar, maka akan membantu untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menimbulkan konflik, ya, yang merugikan kedua belah pihak. Kemudian ada komunikator dan komunikan, tercapainya sebuah tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita mensiasati untuk berkomunikasi yang baik efektif di setiap situasi, yaitu yang pertama harus tenangkan hati, kemudian ciptakan suasana psikologis yang optimal, tampilkan ekspresi wajah yang baik, fungsikan gerakan tangan dan bahasa tubuh, memperjelas pesan, membiasakan untuk mengucap salam, berbicara dengan jelas, wajar, dan terukur. Ini siasatnya, ya, supaya kita bisa tercapai informasi yang baik. Tambahkan tips lagi, pergunakan pilihan kosakata, lakukan klarifikasi, berpikir secara efektif, biasakan untuk mengucapkan terima kasih, ya, itu jangan dilupakan. Nah, kemudian yang dapat disimpulkan di pagi hari ini yaitu bagaimana kita mengerti apa sih sebenarnya komunikasi efektif itu adalah membantu mencegah kesalahpahaman, membangun hubungan yang kuat dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Ini merupakan keterampilan kunci dalam berbagai konteks termasuk dalam hal kehidupan pribadi, profesional, sosial, belajar, dan karir. Ini kesimpulan dari komunikasi efektif. Baik, Ibu rasa untuk pemberian materi hari ini cukup, ya. Nanti kita akan lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya atau ingin merespon, silakan kita bisa ngobrol di grup WA. Baik, terima kasih di pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.